Penyihir Jenius. Bab 156. Pada tahun 1258 kalender cahaya bintang, pada bulan Fajar musim semi, Maret. Menara tulang naga akhirnya telah diperbaiki. Provinsi Jiangsu bagian selatan segera mulai memindahkan pangkalan tersebut. Terutama basis 1. Fasilitas yang dimiliki base 1 pada dasarnya semuanya ada di Dragon Bonnet Tower, dan bahkan lebih komprehensif dan lengkap. Untuk fasilitas seperti sarang serangga yang tidak ada, Anda cukup memilih sebuah ruangan dan memodifikasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses migrasi secara keseluruhan berjalan sangat lancar. Mulai sekarang, kehidupan sehari-hari, budidaya, dan pembelajaran para peserta magang akan berlangsung di Longlin. Lantai teratas menara sisa-sisa naga. Sunan berdiri di depan pusat kendali, menatap intently pada model 3 dimensi tersebut. Taman Ekologi, Longlin. Level, besar kerusakan 48,23%. Energi yang tersisa saat ini, 95,23%. Kehidupan yang dibantu cerdas, pelayan 0. 1. Area, Zona 1, Zona 2, Zona 3. Fasilitas menara tulang naga area perumahan, area gudang, area eksperimen, area pelatihan, area bengkel, area modifikasi, pusat kontrol, kolam elemen, miniatur, sarang serangga. Pelayan, golem tanah liat X423, peribunga X52, anak hutan X3, gagak bermata merah X67, Gri X1. Perangkat pelindung, penghalang spasial skala besar. Peralatan tempur, Legiun golem batu X426, laba-laba pedang ganda X85, golem batu elit X20, golem baja X5. Melihat data yang tertera di sebelah model 3D, Sunan mengangguk puas. Setelah lebih dari setengah bulan pengisian daya, wadah elemen hampir penuh. Pemulihan zona 2 juga telah dimulai. Meskipun baru saja dimulai, dengan bantuan golem tanah liat dan roh bunga yang dibawanya dari markas 1, kecepatan pemulihan seharusnya meningkat secara signifikan di masa mendatang. Untuk menjaga pengoperasian optimal, zona 1 membutuhkan 35,12% dari siklus energi. Setelah zona 2 dipulihkan, zona tersebut hanya perlu mempertahankan kondisi operasional minimum sebelum naga baru diperkenalkan, yang membutuhkan 53,66% dari siklus energi. Jumlahnya mencapai 88,78%. Hampir 90% energinya. Jika kita menambahkan 3,06% dari energi minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi di zona 3, proporsinya sudah melebihi 90%. Angka 3,06% di sini mengacu pada siklus energi minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan pengoperasian zona 3, yang terutama melibatkan pengoperasian harian berbagai fasilitas di Menara Dragon Bonnet, termasuk aplikasi rutin seperti menyediakan penerangan, melakukan eksperimen, dan melakukan transformasi. Konsumsi energi di luar itu bergantung pada energi yang dikonsumsi oleh penyihir murid dalam eksperimen dan energi yang dikonsumsi dalam pembuatan ramuan, benda-benda magis, boneka, dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak ada batasan untuk hal ini. Sunan memeriksa catatan konsumsi energi sebelumnya melalui Butler 0. 1. 1000 tahun yang lalu di Longlin, periode puncak konsumsi energi menara tulang naga pernah mencapai 47,23% dari siklus energi. Hal itu hampir menyebabkan siklus energi zona 1 dan zona 2 runtuh. Untungnya, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu untuk saat ini. Sunan bergumam sendiri. Dia satu-satunya murid penyihir tingkat 3 di markas saat ini. Tidak banyak murid penyihir tingkat 2. Energi yang dikonsumsi dalam eksperimen dan produksi paling banyak hanya dapat menempati 10% dari siklus energi. Selain itu, karena zona 2 belum beroperasi sepenuhnya, tidak perlu khawatir tentang kekurangan sirkulasi energi. Jumlah pasukan juga meningkat secara signifikan. Awalnya, hanya ada lebih dari 100 golem batu di Longlin, tetapi dengan kedatangan pasukan garnisun pangkalan, jumlah total golem kini telah melebihi 500. Namun, meningkatkan kekuatan pasukan tidak terlalu berguna. Longlin adalah ruang semi-dimensi, semi-terisolasi dari dunia material. Selain saluran teleportasi yang dikendalikan oleh Sunan, tidak ada orang lain yang dapat memasukinya. Kecuali jika itu adalah seorang penyihir yang kekuatannya cukup besar untuk merobek penghalang spasial dan yang telah menguasai koordinat spasial hutan naga. Namun, orang seperti itu mustahil ada di benua Starlight saat ini. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang musuh eksternal yang menyerang Longlin. Mungkin karena alasan ini, para pembangun aslinya tidak membangun perangkat tempur apapun untuk bertahan melawan musuh eksternal, tetapi hanya menempatkan sejumlah kecil golem. Golem-golem ini mungkin masih digunakan untuk menangkap naga-naga kecil di hutan naga. Oleh karena itu, golem batu tingkat tinggi dan laba-laba bermata ganda elit di markas 1 semuanya dipindahkan oleh Sunan ke pihak Covenant. Saat ini, markas 1 pada dasarnya hanyalah bangunan kosong, tanpa apapun kecuali taman tanaman ajaib. Tentu saja, Sunan tidak berniat meninggalkan pangkalan 0. 1. Tempat itu akan berfungsi sebagai titik transit untuk pengiriman barang antara Longlin dan dunia permukaan. Hal yang sama berlaku untuk basis 2. Dengan susunan teleportasi Longlin, Sunan kini dapat melakukan perjalanan dengan cepat antara permukaan dan dunia bawah tanah, sehingga tidak perlu lagi membangun pangkalan 2 tambahan.
Fasilitas di Pangkalan 2 telah dipindahkan ke Longlin, hanya menyisakan taman tanaman ajaib dan lorong spasial yang menuju ke Longlin, yang akan berfungsi sebagai titik transit untuk pengiriman perbekalan antara Longlin dan dunia bawah di masa mendatang. Dengan hanya satu basis, kita tidak perlu lagi bolak-balik, dan banyak hal akan jauh lebih mudah. Sunan tersenyum dengan ekspresi santai. Tidak perlu lagi membuka kebun tanaman ajaib baru. Cukup sisihkan sebagian dari zona 2, dan itu sudah cukup untuk menanam tanaman ajaib. Berbeda dengan dunia luar, selama pasokan energi terus berlanjut, konsentrasi partikel energi selalu dapat dipertahankan pada tingkat tinggi, yang cukup untuk pertumbuhan tanaman ajaib. Setiap petak tanah yang dipilih secara acak di zona 2 setara ukurannya dengan lebih dari 10 taman tanaman ajaib di luar zona tersebut. Sudah saatnya memasukkan penjinakan naga-naga kecil ke dalam agenda. Sunan mengulurkan tangan dan menyentuh kehampaan, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di hadapannya. Adegan tersebut menggambarkan dinding gunung terjal yang dipenuhi gua, dengan makhluk-makhluk yang ditutupi sisi kemas, menyerupai bibrida naga dan antelop, terbang masuk dan keluar dari gua. Antelop naga, spesies subnaga yang kuat namun elegan. Hewan ini dijinakkan sebagai tunggangan oleh banyak satria legendaris 1000 tahun yang lalu. Mereka adalah spesies naga kecil yang cukup sederhana, sangat setia kepada tuannya, dan juga sangat kuat dalam pertempuran. Antelop naga dewasa memiliki tingkat kekuatan legendaris cincin pertama, yang secara bertahap meningkat seiring bertambahnya usia, mencapai tingkat legendaris cincin ketiga maksimum. Sejak ditemukannya berbagai spesies naga kecil di hutan naga, Sunan sudah memiliki gagasan untuk membentuk kavaleri naga. Setelah beberapa hari melakukan seleksi, akhirnya dia memilih Longling. Selain kesetiaan dan kemampuan bertarung yang hebat dari antelop naga, hal ini juga karena antelop naga suka tinggal di gua-gua dalam yang jauh dari peradaban dan memiliki kemampuan alami untuk beradaptasi dengan lingkungan gelap. Ini juga berarti bahwa kekuatan bertarung mereka tidak akan melemah bahkan di lingkungan bawah tanah yang gelap dan lembab. Pasukan kavaleri antelop naga terdengar sangat kuat. Namun, menjinakkan spesies naga tingkat rendah adalah tugas yang sangat memakan waktu dan melelahkan. Antelop dewasa umumnya tidak mungkin dijinakkan. Penjinakan hanya dapat dimulai dengan antelop muda. Naga tingkat rendah mewarisi beberapa karakteristik dari naga, termasuk pertumbuhan yang sangat lambat. Bahkan dengan menggunakan metode yang meningkatkan pertumbuhan, tetap dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membesarkan seekor antelop muda hingga dewasa. Pasukan ksatria masih terlalu lemah. Mereka bahkan belum memiliki ksatria agung. Mereka butuh lebih banyak waktu untuk berkembang. Mulailah menjinakkan antelop naga sekarang. Sekitar 10 tahun lagi, ketika pengawal ksatria telah menyamai kemampuan mereka, akan sangat tepat untuk memasangkannya dengan antelop naga. Setelah berpikir sejenak, Sunan memiliki rencana yang lengkap dalam benaknya. Dia mengulurkan tangan dan menggambar garis pada model 3 dimensi, membaginya menjadi beberapa area yang akan berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi antelop naga di masa depan. Mari kita sebut saja peternakan antelop naga. Setelah area tersebut dibagi-bagi, Butler No. 1 tentu saja akan menugaskan golem tanah liat untuk menangani tugas-tugas spesifik. Sunan kemudian pergi ke laboratorium utama di area renovasi, sebuah laboratorium besar yang sepenuhnya miliknya. Naga tersembunyi sudah menunggu di laboratorium. Ketika melihat Sunan tiba, ia merangkak dan dengan penuh kasih sayang menggesekkan tubuhnya ke dada Sunan. Maaf sudah membuatmu menunggu. Sunan tersenyum dan menepuk kepala Yinlong. Dengan berlimpah darah naga tingkat tinggi, garis keturunan naga tersembunyi telah meningkat pesat selama periode ini. Kini, konsentrasi garis keturunannya telah melampaui 50%, dan kekuatan tempurnya juga telah menembus level legendaris cincin ketiga. Peningkatan garis keturunan dan kekuatan juga membuat ukuran naga tersembunyi menjadi lebih besar. Panjangnya dari kepala hingga ekor melebihi 30 meter, dan bahkan ketika berbaring telentang di tanah, tingginya mendekati 4 meter. Seandainya bukan karena kemampuannya untuk menjadi eterik, pergerakan naga tersembunyi di dalam menara tulang naga pasti akan sangat terbatas. Konsentrasi garis keturunan naga dalam Dragon Linia paling tinggi terdapat pada Devil Saur, yaitu sebesar 85,37%. Setelah ambang batas ini terlampaui, laju peningkatan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi akan melambat secara signifikan. Jika kita meningkatkannya menjadi 90% setelah itu, kita seharusnya bisa menembus level legenda cincin keempat. Sunan berpikir sejenak, namun gerakannya cepat, dan dia dengan terampil melakukan operasi penggabungan garis keturunan pada Yinlong. Hidden Dragon kini menjalani rata-rata 3 operasi per bulan, dengan jeda di antaranya digunakan untuk mencerna kekuatan garis keturunannya. Tingginya frekuensi operasi fusi garis keturunan juga telah membawa peningkatan signifikan pada kemampuan Sunan dalam keterampilan biomodifikasi. Sunan memperkirakan bahwa dalam 2 atau 3 bulan lagi, keterampilan modifikasi biologis seharusnya dapat mencapai level 4. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, kita telah sampai di bulan Juli yang penuh semangat. Tepat setelah 10 hari pertama bulan itu, cincin bintang ke-16 berhasil dibangun di Jiangsu Selatan. Sunan Yanes, laki-laki manusia. Semangat 50.93, konstitusi 45.88. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV17, 130/5 juta. Pembuatan ramuan LV4 8.635/10.000.
Biomodifikasi LV4 529 per 10.000. Pembuatan boneka LV5 1023 per 20.000. Pembuatan item sihir LV4 5477 per 10.000. 2 cincin bintang lagi dibutuhkan. Sunan menghela napas lega. Kini ia berlatih teknik meditasi cincin bintang setiap hari, dan kemampuannya telah meningkat hingga sekitar 4.800 poin seiring dengan pertumbuhan kekuatan mentalnya. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk membangun cincin bintang ke-17. 2 cincin bintang yang tersisa seharusnya dapat dibangun dalam waktu 8 tahun. Pada saat itu, meskipun kekuatan mental saya belum mencapai 60, seharusnya sudah cukup mendekati. Dengan energi ilahi murni yang diberikan oleh kumbang lonceng kematian, kekuatan spiritual Sunan tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kita perlu mencari cara untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Bulan lalu, Sunan mengumpulkan lagi sejumlah material untuk memurnikan inti rune sihir dan berhasil memurnikan inti rune sihir keempatnya. Masalahnya sekarang adalah semangat dan fisiknya tidak cukup kuat untuk menopang inti rune sihir level 4, sehingga dia belum mampu menyatu dengannya. Persyaratan fusi untuk inti rune sihir level 4 adalah 51,22 spirit dan 54,39 constitution. Dalam hal energi spiritual, Sunan memperkirakan bahwa ia seharusnya dapat mencapai standar tersebut setelah menyerap energi ilahi 2 kali lagi. Meskipun kondisi fisik mereka cukup buruk, dengan buah darah naga, kondisi tersebut masih mudah untuk diperbaiki. Lagi pula, fisiknya saat ini dengan nilai 45,88 hanya berada di level Grand Knight tingkat menengah, jauh dari seorang Knight legendaris. Tanpa penggabungan garis keturunan, peningkatan konstitusi fisik masih agak lambat. Meskipun begitu, jika Sunan harus memilih, dia lebih suka memperkuat tubuhnya secara perlahan dengan memakan buah darah naga daripada dengan mudah menggabungkan garis keturunan. Meskipun penggabungan garis keturunan dapat langsung meningkatkan kekuatan seseorang, harga yang harus dibayar adalah pengurangan signifikan dalam potensi pertumbuhan di masa depan. Ambil contoh Bellringer. Begitu Anda menyatu dengan garis keturunan Bellringer, seberapapun Anda meningkatkan kekuatan di masa depan, akan sulit untuk melampaui sumber garis keturunan Bellringer, yaitu tingkat kekuatan makhluk mitos kuno, serangga mendesis. Justru karena cacat dalam penggabungan garis keturunan inilah jalur kemajuan para penyihir terbagi menjadi 2 jalur utama, garis keturunan dan roh sejati. Tujuan Sunan selalu tertuju pada jalan spiritualitas sejati. Hanya penyihir roh sejati yang dapat mencapai tingkat tertinggi. Penelitian tentang logam alternatif untuk inti rune magis hampir selesai. Terdapat total 89 logam alternatif dalam material untuk inti rune magis. Selain 20 yang dapat dibeli dengan koin emas, Sunan telah meneliti 67 logam alternatif dari 69 sisanya, sehingga hanya tersisa 2 yang terakhir. Prosesnya seharusnya hanya memakan waktu 1 atau 2 bulan paling lama. Setelah itu, selama kemampuan mental dan fisiknya tetap terjaga, dia mampu memperkuat inti rune sihir tanpa batas. Larut malam, di sebuah pondok di tengah hutan lebat. Cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela, menerangi bagian dalam. 8 orang duduk mengelilingi meja besar dan panjang itu. Selain sang pemburu, semua anggota lain dari pondok di hutan itu hadir, suatu kejadian yang jarang terjadi. Yang mengejutkan, sang pelancong juga hadir. Aneh sekali, aku tidak menyangka kau juga akan datang. Tongkat kerajaan itu memandang Peng Travelers dengan terkejut. Kukira kau sudah mati di suatu tempat terpencil. Nada suara mayat itu mengandung sedikit kebencian. Mengabaikan ucapan mayat itu, sang pengembara mengangkat bahu sambil memegang tongkat kerajaan dan berkata, aku sempat mengalami sedikit masalah sebelumnya, tetapi berkat para pemain, masalah itu telah teratasi. Mulai sekarang aku akan aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. Semua orang memandang Sunan dengan heran, tidak menyangka mereka berdua akan bertemu di luar pondok di tengah hutan lebat. Ngomong-ngomong, di mana anggota baru yang lainnya? Sang pelancong melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu mengerutkan kening karena kecewa. Apakah dia tidak datang? Jelas sekali, kata Heilin dengan santai. Dia mungkin sedang ditahan oleh sesuatu. Di dalam kabin di tengah hutan lebat, hal ini benar-benar normal, dan semua orang tidak memperhatikannya, melanjutkan proses transaksi seperti biasa. Ketika tiba giliran sang pengembara, ia memandang tongkat kerajaan itu dan berkata dengan tulus, tongkat kerajaan, aku menginginkan kunci menara bintang. Itu sangat penting bagiku. Jika kau bisa, sebutkan harganya dan berikan kepadaku. Tongkat kerajaan itu berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, maaf. Kunci menara bintang juga sangat penting bagi saya, dan saya tidak berniat menukarkannya. Jangan buang-buang energimu, pengembara, kata Blackwood dengan santai. Jika tongkat kerajaan itu bersedia ditukar, aku pasti sudah mengambilnya. Kau tidak akan punya kesempatan. Ketika sang pemburu pertama kali menghadiri pertemuan itu, hanya Blackwood dan sang pengembara yang tidak hadir. Setelah itu, ketika mengetahui bahwa pemburu itu telah menunjukkan kunci menara bintang pada pertemuan tersebut, Blackwood dipenuhi penyesalan. Pada pertemuan berikutnya, ia mengusulkan untuk menukarnya dengan tongkat kerajaan, tetapi tongkat kerajaan itu menolak tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, sang pengembara menghela napas kecewa, tetapi tidak mendesak lebih jauh, dan mengeluarkan beberapa botol darah naga lalu meletakkannya di atas meja. Tentukan harga Anda jika Anda menginginkannya.
Semua orang menatap ke arah Sunan tanpa direncanakan sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali darah Yalong muncul di pertemuan, darah itu selalu diperebutkan dan diperoleh oleh Sunan. Seiring waktu, mereka semua menyadari bahwa Sunan bertekad untuk mendapatkan darah naga, jadi mereka berhenti bersaing dengannya. Yang mengejutkan semua orang, Sunan kali ini menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya. Kelompok itu saling memandang dengan kebingungan. Hanya para pelancong yang tahu bahwa Jiangsu Selatan, yang memiliki seluruh taman ekologi, sama sekali tidak kekurangan darah naga. Bab 157. Pada tahun 1258 kalender cahaya bintang, bulan api berkobar Agustus. Setelah perasaan melayang yang sedikit meresahkan itu mereda, penglihatan Sherman menjadi jernih, dan setelah diperiksa lebih dekat, ia mendapati dirinya berada di sebuah aula yang luas dan terang benderang. Aula itu tertata rapi dengan banyak kursi dan meja batu, tempat beberapa peserta magang duduk mengobrol dan tertawa. Apakah ini menara tulang naga? Luger, yang berdiri di belakangnya, berseru takjub saat melihat ratusan mutiara abadi yang tertanam di langit-langit. Shin, Solano, dan sekelompok satria bermotif sihir yang berdiri di dekatnya juga dipenuhi dengan keheranan. Hanya Cory yang tetap acuh tak acuh, dan berkata kepada Sherman, laporkan dulu ke guru. Tepat ketika Sherman hendak mengangguk, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Guru sedang berada di laboratorium dan belum keluar. Kamu harus menunggu sebentar. Sherman berbalik dan melihat Atil berdiri beberapa meter jauhnya, tersenyum kepada mereka. Artiri, seru Sherman gembira, sudah lama tidak bertemu. Atil belum dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2, jadi dia tidak ikut serta dalam pembukaan Taman Tanaman Ajaib yang baru dan penjelajahan dunia bawah tanah. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali dia dan Atil bertemu. Saat pertama kali melihat Atil, saya dipenuhi kegembiraan. Ekspresi Cory melunak, dan dia mengangguk sedikit ke arah Atil. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia berhenti sejenak, lalu mengamati Atil dengan saksama selama beberapa saat, sedikit rasa terkejut terlintas di wajahnya. Artiri, kau berhasil menembusnya. Sherman terdiam sejenak, lalu menatap Atil dengan saksama, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Kamu telah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2. Ya. Atil mengangguk sambil tersenyum, saya baru saja berhasil menembus batasan itu 2 bulan lalu. Hebat sekali. Seru Sherman dengan gembira. Setelah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2, Atil berhak untuk berpartisipasi dalam banyak operasi di pangkalan tersebut. Dengan cara ini, mereka bisa kembali seperti semula, bertiga bertindak bersama. Cory memaksakan senyum dan berkata, selamat. Terima kasih. Atil tersenyum. Sebagai kelompok pertama peserta pelatihan yang memasuki pangkalan, mereka bertiga memiliki ikatan terdalam dan rasa memiliki yang terkuat di antara semua peserta pelatihan. Sekarang setelah ketiganya kembali berada di pihak yang sama, tentu saja mereka sangat senang. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Atil mengalihkan pandangannya ke Sen dan yang lainnya. Apakah orang-orang ini dari pengawal ksatria? Benar sekali. Sherman tersenyum dan mengangguk, menunjuk ke Sen dan berkata, ini Sen, kapten pengawal ksatria saat ini, dan lulusan terbaik dari angkatan pertama Akademi Ksatria Dragonheart. Jangan biarkan usia mudanya menipu Anda, dia sudah memiliki kekuatan seorang ksatria tingkat tinggi. Tuan Atil. Sen dengan cepat membungkuk kepada Atil, lalu berkata dengan ekspresi tertahan. Tuan Sherman, Anda terlalu memuji saya. Dibandingkan dengan kalian bertiga, kekuatan saya tidak berarti apa-apa. Ini bukan sekadar kerendahan hati. Bahkan murid penyihir tingkat 2 terlemah yang telah menguasai sihir pun memiliki kekuatan tempur setara dengan ksatria agung, membuat para ksatria tingkat tinggi tampak tidak berarti jika dibandingkan. Baiklah, cukup sudah formalitasnya. Cory menyela percakapan mereka dan menoleh ke arah Atil. Karena guru tersebut memiliki urusan lain yang harus diurus, kami akan memberikan laporan kembali nanti. Artiri, ajak kami berkeliling hutan naga. Aku belum melihat markas barunya. Ketika markas dipindahkan, Cory dan Sherman masih berkeliaran tanpa tujuan di dunia bawah tanah dan tidak dapat berpartisipasi. Sekarang setelah akhirnya saya mendapat istirahat yang jarang terjadi dan kembali, tentu saja saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi markas baru. Mendengar itu, Sherman juga menunjukkan ekspresi tergoda. Atil langsung setuju sambil tersenyum, lalu menoleh ke Sen dan yang lainnya dan berkata, peraturan pangkalan menetapkan bahwa hanya murid penyihir tingkat 2 yang diizinkan bergerak bebas di luar menara tulang naga. Yang lain dilarang meninggalkan menara tulang naga tanpa menerima misi. Kalian hanya bisa bergerak di dalam menara untuk saat ini. Turunlah dan istirahatlah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia memanggil golem tanah liat dan memimpin sekelompok satria berpola sihir ke daerah perumahan. Setelah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2, gurunya memberinya wewenang tertentu, yang memungkinkannya untuk memerintah golem tanah liat dalam batas tertentu di dalam menara tulang naga. Setelah golem tanah liat dan para pengikutnya pergi, Atil memimpin Sherman dan Cory keluar dari menara tulang naga. Saat berada di dalam, mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika mereka keluar dan melihat keseluruhan tampilan menara tulang naga, yang menyerupai seekor naga raksasa yang melilit tubuhnya, Sherman dan Cory sangat terkejut. Mungkinkah ini benar-benar kerangka naga raksasa? Seru Sherman dengan takjub. Benar sekali.
Secerca kekaguman terpancar di mata Atil saat ia memandang menara sisa naga. Guru kami mengatakan bahwa kerangka yang membangun menara sisa naga kemungkinan adalah naga purba yang hidup lebih dari 800 tahun. Kali ini, bahkan Cory pun tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi takjub yang luar biasa. Orang yang membangun menara tulang naga pastilah seorang penyihir yang sangat hebat. Secerca kerinduan terlintas di mata Cory, tetapi dia segera menghela napas dalam hati. Dia juga ingin menjadi penyihir yang hebat, tetapi dia tahu betul bahwa bakat dan kemampuannya bahkan tidak cukup untuk menjadi penyihir biasa, apalagi penyihir hebat seperti pembangun menara tulang naga. Setelah mengamati beberapa saat, Atil memanggil 3 macan tutul batu hitam, dan mereka bertiga kemudian menunggangi macan tutul tersebut. Zona 3 bukanlah area yang luas, dan mereka bertiga dengan cepat melewati penghalang yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang dan memasuki zona 2. Melihat ladang yang agak tandus dan tanaman hijau yang tersebar di atasnya, Sherman agak terkejut. Mengapa tempat ini begitu sepi? Artil berkata, sektor 2 Longlin awalnya ditinggalkan. Sekarang sudah dianggap layak huni. Saat pangkalan pertama kali dipindahkan, bahkan sehelai rumput pun tidak akan ditemukan di sini. Aku dengar dari guru bahwa zona 2 awalnya digunakan untuk membudidayakan naga, tetapi sekarang mungkin mustahil untuk menemukan naga di benua ini, jadi hanya bisa digunakan untuk menanam tanaman ajaib. Membiakkan naga. Sherman dan Cory terkejut dengan sikap tersebut. Pikiran bahwa tempat ini dulunya merupakan tempat berkembang biak naga-naga yang setara dengan penyihir ulung membuat mereka berdua diam-diam terkesima. Mengejutkan memang, tapi saat ini tidak banyak yang bisa dilihat di zona 2. Kerangka naga yang dulunya berserakan di mana-mana telah dibersihkan. Setelah melewati zona 2 yang kosong, ketiganya dengan cepat memasuki zona 1. Begitu mereka melewati penghalang, hijaunya pepohonan yang rimbun menyerbu pandangan Sherman dan Cory dengan kekuatan yang tak terbendung, seketika memenuhi seluruh pandangan mereka. Pohon-pohon menjulang tinggi, beberapa di antaranya mencapai puluhan atau bahkan ratusan meter, menghalangi sinar matahari, dan vegetasi di tanah cukup rimbun, bahkan semak-semaknya pun mencapai ketinggian 2 atau 3 meter. Di kejauhan, raungan binatang buas terdengar naik turun, dan samar-samar terdengar pula suara langkah kaki yang berat. Segala sesuatu yang ada di hadapan mataku seolah telah kembali ke zaman kuno. Melihat pemandangan menakjubkan di hadapan mereka, Sherman dan Cory secara naluriah menahan napas. Bukankah ini menakjubkan? Aku merasakan hal yang sama saat pertama kali melihat pemandangan ini. Setelah dengan sabar menunggu keduanya sadar, Atil berkata sambil tersenyum. Lebih dari 90% zona 1 adalah hutan. Area ini adalah rumah bagi banyak tanaman ajaib langka, serta puluhan ribu spesies naga kecil. Di antara mereka terdapat cukup banyak wyvern legendaris. Mengingat bahayanya, zona 1 ditutup sementara. Hanya murid penyihir tingkat 2 yang diizinkan memasuki hutan naga untuk melakukan tugas-tugas seperti mengumpulkan darah wyvern atau tanaman ajaib. Seperti yang dijelaskannya, Atil membawa keduanya ke dalam hutan. Dia tampak seperti sudah sering ke sini, dengan hati-hati menghindari area-area tertentu di sepanjang jalan. Menurutnya, daerah-daerah tersebut dihuni oleh naga-naga kecil legendaris, jadi sebaiknya dihindari jika tidak perlu. Jika tidak, jika mereka ditemukan dan dikejar, mereka harus membuang permata rune untuk melarikan diri. Setelah berjalan hanya 1 kilometer, Sherman dan Cory melihat tidak kurang dari 30 spesies naga kecil, dan mereka semakin takjub dengan keajaiban hutan naga. Di masa lalu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada tempat-tempat di dunia yang khusus untuk membiakkan sup naga. Spesies naga kecil, yang jarang terlihat di luar, dapat ditemukan di mana-mana di sini. Hanya murid penyihir yang tahu betapa berharganya tempat ini. Ada banyak sekali kumpulan material yang bisa berjalan di mana-mana. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah mempertimbangkan ide untuk menyewa hewan peliharaan ajaib? Di tengah jalan, Atil tiba-tiba bertanya. Sherman dan Cory sama-sama mengangguk. Seorang murid penyihir tingkat 2 dapat memiliki hewan peliharaan ajaib. Mereka telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama, tetapi belum menemukan target kontrak yang sesuai. Dengan menjadikan hewan peliharaan ajaib guru mereka yang luar biasa kuat sebagai presiden, tak satu pun dari mereka ingin dengan mudah memelihara hewan peliharaan ajaib biasa. Apakah kau sudah mempertimbangkan spesies naga supras? Tanya Atil, mengejutkan semua orang. Naga supras. Sherman terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Aku ingin sekali, tapi semakin kuat binatang itu, semakin sulit untuk menjadikannya hewan peliharaan magis. Mendapatkan naga supras. Kurasa itu mustahil, bukan? Cory menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan spesies subnaga terlemah pun memiliki kekuatan seorang ksatria agung. Dengan kekuatan kita saat ini, mustahil bagi kita untuk berhasil membentuk kontrak. Konon, ketika sang guru membuat perjanjian dengan naga tersembunyi, naga tersebut hanya memiliki kekuatan seorang ksatria tingkat puncak. Mereka tidak mungkin lebih radikal daripada para guru, kan? Artil tertawa dan berkata, wyvern dewasa jelas bukan pilihan, tetapi ada cukup banyak wyvern muda di zona 1. Kita bisa memilih mereka sebagai target kita. Asalkan kita memilih ras dengan temperamen yang lembut, kemungkinan keberhasilannya masih cukup tinggi. Sherman dan Cory terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan jalan seperti itu, karena naga muda dewasa sangat langka di masa lalu, apalagi yang masih remaja.
Saat saya mempertimbangkan hewan peliharaan ajaib sebelumnya, saya bahkan tidak pernah memikirkan aspek ini. Tapi setelah mendengar apa yang Atil katakan, sepertinya itu cukup masuk akal. Seketika itu juga, Sherman dan Cory menunjukkan ekspresi kegembiraan. Seandainya aku bisa memelihara sup naga sebagai hewan peliharaanku, itu akan sangat luar biasa. Potensi pertumbuhan naga-naga kecil jauh lebih besar daripada hewan buas biasa. Setelah pikiran itu terlintas, keduanya memandang naga-naga kecil di sepanjang jalan dengan semangat yang tak tersian-embunyikan di mata mereka. Setiap kali saya melihat spesies naga kecil, saya mulai secara mental menilai apakah spesies tersebut cocok sebagai target untuk kontrak hewan peliharaan. Melihat ini, Atil terkekeh dan berkata, ada informasi detail tentang spesies sup naga di Menara Tulang Naga. Mintalah pelayan nomor 1 untuk membuat salinannya untukmu saat kita kembali. Pelayan nomor 1. Sherman tampak bingung. Atil menjelaskan, ini adalah bentuk kehidupan tambahan yang cerdas dari Menara Tulang Naga. Guruku mengatakan bahwa ini bahkan lebih maju daripada golem adamantite. Sherman tiba-tiba menyadari. Setelah berkeliling zona 1, ketiganya dengan berat hati memulai perjalanan pulang. Di perjalanan, Atil tiba-tiba teringat pernah melihat Sen dan yang lainnya sebelumnya dan bertanya dengan penasaran, aku dengar pasukan ksatria dilengkapi dengan konstruksi bertatahkan sihir. Seberapa efektifkah mereka? Sangat ampuh, kata Sherman tanpa ragu. Lebih ampuh daripada benda-benda magis alkimia biasa. Terutama konstruksi rune sihir level 2, rasanya hampir sebagus item sihir bercahaya. Cory menimpali, aku pernah dengar ada konstruksi rune sihir tingkat 3 yang lebih tinggi lagi. Aku penasaran seberapa efektifnya mereka dalam meningkatkan armor. Daftar pertukaran di markas baru saja diperbarui, dan sekarang ada konstruksi rune sihir level 3 di dalamnya. Jika kamu benar-benar penasaran, kamu bisa menukarkannya dengan satu set untuk melihatnya, kata Atil sambil tersenyum. Dia hanya bercanda ketika melihat Sherman dan Cory sama-sama tampak tertarik, membuatnya terdiam. Kamu sebenarnya tidak berencana untuk menukarkannya, kan? Sherman tersadar dari lamunannya dan berkata, saat kita menjelajahi dunia bawah tanah, kita sering diserang oleh monster. Mustahil untuk bertahan melawan mereka, dan seringkali kita harus melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Jika kita memiliki satu set baju zirah rune sihir level 3, kita akan jauh lebih aman. Benar sekali. Cory mengangguk setuju. Hanya seorang ksatria agung yang dapat menggunakan konstruksi rune sihir level 3. Itu mudah, cukup tukarkan dengan beberapa buah darah naga berkualitas tinggi. Murid penyihir tingkat 2 umumnya sudah memiliki atribut fisik setara ksatria. Baik Sherman maupun Cory telah mencapai tingkat ksatria tingkat lanjut dalam hal kebugaran fisik, dan mereka dapat menembus ke tingkat ksatria agung dengan mengonsumsi buah darah naga tingkat 4. Bagi para calon penyihir, memperkuat fisik bukanlah hal yang sulit. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Atil menyadari bahwa apa yang dikatakan keduanya sangat masuk akal, dan untuk sesaat ia tergoda. Lagi pula, begitu dia menguasai sihir, dia pasti akan bergabung dalam penjelajahan dunia bawah tanah. Memiliki baju zirah bermotif magis akan memberikan keamanan yang lebih besar. Kembali ke Menara Dragonbone, Atil bertanya kepada pelayan nomor 1 dan mengetahui bahwa guru tersebut telah keluar dari laboratorium dan sekarang berada di ruang belajar. Jadi dia memindahkan Sherman dan Cory ke lantai menara tempat ruang belajar itu berada. Sekarang kalian bisa menemui guru kalian sendiri, Atil melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan kepada keduanya. Sherman dan Cory menegakkan tubuh sebelum mengetuk pintu kantor. Silakan masuk, terdengar suara guru dari dalam. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk mendapati guru itu duduk di belakang mejanya, matanya tertuju pada selembar perkamen di atas meja. Itu terlihat seperti peta. Kau kembali menemuiku dengan tergesa-gesa, apakah misi eksplorasi sudah mengalami kemajuan? Sunan mendongak dari meja dan menatap mereka berdua. Ya, guru, Cory berbicara lebih dulu. Kami telah memusnahkan suku-suku iblis mata yang tersisa di utara, dan kemudian melanjutkan penjelajahan lebih jauh ke utara. Seperti yang Anda katakan, kami menemukan negara kota iblis mata. Kami berhasil menangkap iblis mata, dan setelah diinterogasi, kami memastikan bahwa negara kota itu memang bernama kota mata raksasa, dan penguasanya memang adalah ibu sarang mata. Sunan mengangguk mengerti, pandangannya tertuju pada peta. Ini adalah peta militer yang dibuat berdasarkan informasi intelijen yang diberikan oleh para pelancong. Peta tersebut dengan jelas menunjukkan distribusi kekuatan secara rinci dalam radius 2000 km dari aliansi bintang, termasuk negara kota besar, suku-suku, dan daerah-daerah berbahaya yang berisi monster-monster kuat atau makhluk-makhluk aneh dan mematikan. Tentu saja, mengingat kemampuan seorang pelancong terbatas dan tidak mungkin untuk menjelajahi setiap sudut wilayah ini sepenuhnya, peta ini pasti memiliki beberapa kekurangan. Meskipun demikian, hal ini akan sangat menguntungkan perluasan kekuatan Star Alliance di masa depan. Bab 158. Apa rincian kekuatan pasukan kota mata raksasa? Sunan mengalihkan pandangannya dari peta dan melanjutkan bertanya. Cory menundukkan kepalanya dan berkata, menurut informasi yang telah kami peroleh sejauh ini, perkiraan awal menunjukkan bahwa terdapat tidak kurang dari 1000 iblis mata di kota mata raksasa, termasuk setidaknya 5 mutan iblis mata legendaris, serta tidak kurang dari 20.000 budak. Mata kejahatan paling mahir menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan makhluk lain dan mengubah mereka menjadi budaknya.
Bagi iblis mata, budak hanyalah sumber daya yang bisa dibuang. Begitu mereka pergi, dia bisa dengan mudah mengendalikan kelompok budak lain. Oleh karena itu, iblis mata juga terkenal karena kegemarannya menyiksa dan membunuh para budak. Fakta bahwa lebih dari 1.000 iblis penyihir hanya mengendalikan 20.000 budak adalah angka yang agak konservatif. Sunan memperkirakan bahwa setidaknya ada 30.000 budak di kota mata raksasa. Tentu saja, makhluk yang dapat dikendalikan oleh iblis mata tidaklah terlalu kuat. Mereka biasanya adalah kobold, manusia kadal, ogre, atau ras serupa. Mereka semua hanyalah umpan meriam biasa di dunia bawah. Setelah berpikir sejenak, Sunan mengambil keputusan dan berkata dengan suara berat. Dengan Red Widow sebagai panglima tertinggi dan kalian berdua sebagai wakilnya, pimpin pasukan golem kecil untuk menyerang kota Gianteye. Aku juga akan memberi kalian 1 golem adamantite tambahan. Rebut kota Gianteye dalam waktu 3 bulan. Ada pertanyaan. Setelah pangkalan-pangkalan dipindahkan ke Longlin, pentingnya pangkalan 1 dan pangkalan 2 menurun secara signifikan, dan pasukan garnison dikurangi lebih dari setengahnya oleh Sunan. Semua negara boneka yang ditinggalkan digabungkan ke dalam aliansi bintang. Setelah itu, Sunan mengatur ulang dan merestrukturisasi Legiun Golem, terutama dengan membaginya menjadi formasi-formasi Legiun. Dari yang terendah hingga tertinggi, urutannya adalah Regu, Kompi, Regu Bendera, Peleton, dan Korps. 4 kelompok boneka pertama berjumlah antara 10 hingga 500, dan jenis boneka utamanya adalah golem batu dan golem bermata 2. Perbedaannya adalah tim pembawa bendera juga menyertakan golem batu elit. Perusahaan tersebut terdiri dari 5 golem batu elit dan 1 golem baja. Legiun tingkat tertinggi dimulai dengan 5.000 boneka, dan mereka pasti akan memiliki boneka legendaris cincin kedua. Berdasarkan jumlah dan kekuatan boneka mereka, legiun-legiun tersebut dibagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Legiun kecil ini terdiri dari 10 kompi dan memiliki sebanyak 5.000 pasukan boneka. Selain golem batu dan golem baja elit yang sesuai dengan jumlah perusahaan, terdapat 2 golem batu tingkat tinggi dan 1 laba-laba bermata 2 elit. 5 legiun kecil dapat digabungkan menjadi 1 legiun berukuran sedang. Selain sejumlah golem legendaris tingkat pertama dan kedua, legiun berukuran sedang juga akan memiliki golem adamantin tambahan. Demikian pula, 5 legiun berukuran sedang dapat digabungkan menjadi 1 legiun besar. Di atas korps besar, ada juga gagasan tentang kelompok tentara di Jiangsu Selatan. Namun, hal ini saat ini masih berupa konsep saja, karena Covenant yang ada saat ini masih jauh dari cukup untuk membentuk sebuah kelompok tentara. Bahkan, jangankan sebuah kelompok tentara, tidak ada satupun korps besar atau menengah. Saat ini, Covenant hanya memiliki 2 legiun kecil. Bukan berarti Sunan tidak ingin membangun lebih banyak legiun, melainkan dia memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan. Biaya untuk membangun pasukan golem kecil adalah sekitar 700.000 koin emas. Boneka-boneka yang membentuk 2 legiun golem kecil itu adalah hasil akumulasi bertahap Sunan dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa mengumpulkan pasukan golem kecil ketiga dalam waktu dekat, apalagi pasukan golem berukuran sedang atau besar. Alasan dibentuknya struktur organisasi yang lebih tinggi adalah untuk mempersiapkan ekspansi militer di masa depan. Sherman dan Cory telah mengetahui perubahan terbaru dalam organisasi militer Covenant dari Artier, dan setelah mendengarnya, mereka setuju tanpa ragu-ragu. Pasukan golem kecil, ditambah golem adamantit, dan Red Widow, raksasa legendaris cincin kedua, akan lebih dari cukup untuk menaklukkan Gianteye City. Sunan mengangguk puas. Baiklah, kalian semua telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Beristirahatlah beberapa hari untuk membiasakan diri dengan markas baru sebelum menangani pengerahan pasukan ke kota mata raksasa. Ya, Bu Guru. Melihat Sunan melambaikan tangannya, Sherman dan Cory dengan hormat mundur. Setelah keduanya pergi, Sunan kembali memperhatikan peta tersebut. Dalam radius 300 km dari aliansi bintang, hanya ada 1 negara kota sejati, yaitu kota mata raksasa. Sisanya adalah suku-suku dan tidak perlu dikhawatirkan. Setelah Giant Eye City direbut, Covenant dapat dengan bebas mengembangkan area dalam radius 300 km dari kota tersebut. Mengingat luasnya area tersebut, menemukan beberapa urat mineral seharusnya bukan masalah. Adapun penyerangan ke kota mata raksasa, seperti yang baru saja diputuskan Sunan, dia tidak berniat untuk bertindak sendiri, melainkan mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Alasan dibentuknya Star Alliance justru untuk mengatasi situasi saat ini. Kota mata raksasa didirikan sebagai sebuah eksperimen. Jika berjalan dengan baik, pengelolaan negara kota kecil dan menengah dapat diserahkan kepada rakyat di bawahnya. Dia hanya perlu fokus pada isu-isu utama dan mengabaikan isu-isu kecil. Setelah kita merebut kota mata raksasa dan menguasai tambang perak mereka, kita akan memiliki cukup nitril untuk membuat golem. Bayangan akan segera bisa menyempurnakan boneka tingkat legendaris cincin keempat membuat Sunan sedikit bersemangat. Setelah tenang, Sunan melihat tumpukan dokumen lainnya. Itu adalah laporan yang disampaikan oleh 6 Akademi Kesatria. Tahun depan, di bulan Juni musim panas, ke-6 Akademi Kesatria ini juga akan menyambut angkatan pertama lulusannya. Dengan menjadikan Akademi Kesatria Hati Naga sebagai contoh, ujian kelulusan ke-6 Akademi Kesatria tersebut secara alami akan diadakan di dunia bawah tanah, dan formatnya tidak akan banyak berubah. Sunan tidak mempermasalahkan itu.
Carolina akan menangani penilaian kelulusan. Yang sebenarnya perlu dia khawatirkan adalah konstruksi rune magis yang diberikan kepada total 3.000 lulusan, termasuk 2.970 set konstruksi rune magis tingkat 1 dan 30 set konstruksi rune magis tingkat 2. Untuk menciptakan begitu banyak konstruksi bertatakan sihir, dapat diprediksi bahwa dia akan sangat sibuk selama tahun depan. Seman dan yang lainnya saat ini paling banter hanya bisa membuat senjata sihir. Mereka bahkan belum bisa memulai membuat benda-benda magis alkimia, apalagi konstruksi sihir. Pada akhirnya saya mengerjakannya sendiri. Sunan menghela napas dan bangkit berjalan menuju bengkel. Untungnya, kolam elemen telah diperbaiki dan operasi Longlin secara bertahap kembali berjalan normal. Selain mengolah dan meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi, dia tidak memiliki masalah besar lain yang harus diurus dan bahkan dapat meluangkan waktu untuk membuat konstruksi rune magis. Aku hampir menguasai struktur mantra ini, dan kemajuan latihanku seharusnya mencapai 100% pada paruh kedua tahun depan. Di dataran terbuka, dua sosok berlari kencang dengan kecepatan luar biasa, bergerak secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada kuda perang terbaik sekalipun. Meskipun begitu, keduanya berlari liar, sesekali menoleh ke belakang, wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut, seolah-olah ada monster mengerikan yang mengejar mereka. Mereka berlari sejauh 2 atau 300 km tanpa ada yang mengejar, lalu mereka menghela napas lega dan mulai memperlambat langkah. Setelah menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang begitu singkat, meskipun mereka berdua adalah ksatria legendaris, aura pertempuran dan kekuatan elemen mereka hampir habis, dan mereka perlu menemukan tempat untuk memulihkan diri sesegera mungkin. Keduanya dengan cepat menemukan sebuah gua terpencil, duduk bersila, menutup mata, dan mulai memulihkan energi tempur dan kekuatan elemen mereka. Namun begitu mereka memejamkan mata, keduanya tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka membuka mata bersamaan dan merasa ngeri mendapati diri mereka kembali di hutan belantara. Apa yang terjadi? Tanya ksatria yang lebih tinggi di antara keduanya, ekspresinya berubah drastis. Seorang ksatria tua lainnya dengan rambut beruban di pelipisnya melihat sekeliling, ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya. Disinilah kami memulai. Ksatria jangkung itu melihat sekeliling dan, benar saja, menemukan area luas bekas pertempuran tidak jauh dari situ. Bekas-bekas itu tampak sangat familiar. Itu adalah jejak yang tertinggal dari pertempuran mereka baru-baru ini dengan musuh. Ksatria jangkung itu langsung pucat pasi. Ternyata, lari panik mereka sebelumnya hanya berputar-putar, dan mereka sebenarnya tidak berlari terlalu jauh. Sebagai anggota Holy Fist, dia tentu tahu alasannya. Ilusi. Mereka berdua terjebak dalam ilusi musuh. Panggilan. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup. Ksatria jangkung dan ksatria tua itu merasakan sesuatu dan menoleh ke kiri. Di sana, mereka melihat seorang wanita di padang gurun yang sepi. Dia adalah seorang wanita ramping dan tinggi yang mengenakan jubah abu-abu. Kulitnya cerah, rambutnya halus dan lembut, dan dia memancarkan aura elegan layaknya seorang wanita bangsawan. Hanya dengan melihat sosok tubuhnya, kebanyakan pria tidak akan mampu menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Sampai aku melihat wajahnya dengan jelas. Selain sepasang mata biru cerah, tidak ada fitur wajah lain pada wajah itu. Tetesan air menari-nari berputar di sekelilingnya, sementara gumpalan angin biru tipis muncul dan menghilang secara berkala. Iro. Ksatria jangkung itu menggertakkan giginya dan melontarkan sebuah nama, ekspresinya menunjukkan kebencian, tetapi lebih dari itu, rasa takut dan kecemasan. Dia pikir dia telah lolos dari cengkeraman wanita itu, tetapi dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam ilusi, dan semua usahanya sia-sia. Kalian berdua telah bekerja keras. Iro sedikit membungkuk kepada mereka dengan anggun. Tata krama elegan yang ditampilkan pada saat itu, mengandung unsur ejekan yang kuat. Ekspresi kedua ksatria legendaris itu langsung berubah menjadi sangat jelek. Haha, itu jelek sekali. Suara lain terdengar. Lebih dari 10 meter jauhnya, seberkas api muncul begitu saja, lalu dengan cepat membesar dan segera membentuk nyala api berbentuk manusia, dengan wajah seorang pria samar-samar terlihat. Mulutnya terbuka dan tertutup, dan saat dia berbicara, percikan api beterbangan, meninggalkan bekas hangus kecil di tanah. Kedua orang konyol itu, mereka sibuk selama berjam-jam sebelum menyadari bahwa mereka berada di bawah ilusi. Aku hampir tertawa terbahak-bahak melihat mereka. Dia menoleh ke arah Iro dan mencibir, menurutku, kau terlalu berhati-hati. Bunuh saja mereka secara langsung. Mengapa membuang energi mereka? Ilo tidak merasa kesal. Angin sepoi-sepoi berputar di sekelilingnya, dari mana terdengar suara wanita yang merdu. Lagi pula, mereka berdua adalah ksatria legendaris dari cincin kedua. Akan butuh banyak usaha untuk membunuh mereka dalam pertempuran langsung. Lebih baik melakukannya dengan cara ini. Melihat keduanya berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, memperlakukan mereka seperti ikan dalam tong, ksatria jangkung dan ksatria tua itu menjadi pucat pasi karena marah. Namun mereka segera menyadari dengan putus asa bahwa mereka bukanlah tandingan bagi dua orang di hadapan mereka. Seorang murid penyihir tingkat 3 saja sudah cukup merepotkan. Lagi pula, ada dua orang. Terlebih lagi, kedua orang di hadapan mereka termasuk di antara para murid penyihir tingkat 3 yang paling kuat. Kalian, perkumpulan kehidupan abadi, sudah keterlaluan. Apa kalian benar-benar berpikir kami bisa menganggap remeh tinju suci kami?
Kata ksatria jangkung itu sambil menggertakkan giginya. Kalau tidak, bagaimana? Makhluk humanoid mirip api itu menyeringai ke atas, memperlihatkan seringai yang sangat mengejek. Mereka hanyalah sebuah organisasi ksatria legendaris, namun mereka berani mencampuri urusan para penyihir. Aku tidak tahu apakah harus menyebut mereka ceroboh atau tidak menyadari kematian mereka sendiri. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan Evans dan kunci Menara Bintang, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Ksatria jangkung itu mencibir, jangan bilang aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Siapapun yang percaya pada kredibilitas perkumpulan kehidupan abadi adalah orang bodoh. Makhluk humanoid tipe api itu tidak marah mendengar hal ini. Sebaliknya, ia malah tertawa terbahak-bahak. Kau benar, akhirnya kau menjadi sedikit lebih pintar. Kalau begitu, tak perlu kata-kata lagi. Aku akan membunuh kalian berdua, lalu mengambil jiwa kalian dan menginterogasi kalian perlahan-lahan. Saat kata terakhir diucapkan, sosok humanoid berapi itu meledak, berubah menjadi gelombang api yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke depan seperti arus deras, menghantam kedua ksatria itu. Ksatria jangkung dan ksatria tua itu saling bertukar pandang, lalu tersenyum getir bersamaan. Ekspresi mereka dengan cepat kembali tegas, dan alih-alih mundur, mereka maju, tanpa takut menghadapi gelombang api yang datang. Keduanya tahu tidak ada peluang untuk selamat hari ini, jadi mereka berhenti melarikan diri dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba menggema di seluruh dataran. Kobaran api yang menyilaukan dan aura pertempuran yang cemerlang saling berpadu. Pertempuran itu hanya berlangsung sekitar selusin tarikan napas. Kedua ksatria itu, yang sudah kelelahan, bukanlah tandingan bagi para murid penyihir dari perkumpulan abadi. Iro bahkan tidak perlu turun tangan. Para murid penyihir api dengan mudah mengalahkan keduanya. Dasar bodoh yang terlalu percaya diri. Api itu mereda dan berubah bentuk menjadi wujud humanoid berapi. Dia membuka mulutnya dan membuat gerakan menghirup, lalu melihat dua sosok kabur dan ilusi berjuang untuk melepaskan diri dari dua mayat hangus, tanpa disadari menghilang ke dalam mulutnya. Mereka mungkin tidak tahu banyak, Iro akhirnya angkat bicara. Ember mencibir dan berkata, itu tidak penting. Begitu kita membunuh semua anggota Holy Fist, Evans tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan kita akan menemukannya cepat atau lambat. Tapi pria pemburu itu, dia sangat dekat dengan Evans. Jika dia membantu Evans melarikan diri, itu akan membuat kita membuang banyak usaha. Iro terdiam sejenak, yang dianggap sebagai pengakuan atas kata-kata Eugene. Seorang murid penyihir yang berhasil lolos dari cengkeraman Saul adalah seseorang yang bisa mereka jadikan panutan. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menoleh ke samping. Kemudian sesosok figur perlahan muncul dari kehampaan. Itu adalah Saulo. Saulo melirik mayat hangus di tanah dan berkata dengan suara berat, ada hasilnya. Kita baru akan tahu setelah menginterogasi mereka, kata Eugene sambil mengerutkan bibir. Tapi jangan terlalu berharap. Kedua orang ini mungkin tidak tahu kabar Wereables Evans. Iro bertanya, bagaimana dengan kalajengking batu? Sama, kata Saulo dengan tenang. Kelompok tinju suci telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga kerahasiaan. Apa langkah selanjutnya? Lanjutkan, cabut kepalan tangan suci dan paksa Evans untuk menunjukkan dirinya. Eugene terkekeh dan menjilat bibirnya, lalu berkata, aku suka pendekatan langsung seperti ini. Kudengar pemimpin tinju suci sangat kuat. Aku akan menghadapi orang itu. Aku tak sabar untuk merasakan jiwa makhluk yang perkasa. Sesukamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok Saulo perlahan menghilang di kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Iro menghilang. Dua pria yang membosankan. Eugene terkekeh dan berubah menjadi kobaran api yang melesat ke langit. Berikutnya adalah saatnya untuk memeriksa jiwa seseorang dan menikmati kenikmatan luar biasa dari siksaan dan rasa sakit. Bab 159. Seiring musim gugur semakin dalam, suasana musim gugur pun berangsur-angsur terasa semakin kuat. Dataran di sekitar kota bersinar diselimuti warna kuning pucat. Mereka memasuki istana tanpa halangan dan tiba di istana utama. Saat aku melewati halaman, aku melihat tiga anak yang sangat cantik sedang bermain di sana, dikelilingi oleh lebih dari selusin pelayan. Melihat Sunan, anak laki-laki tertua berlari menghampiri dengan gembira, memanggil, paman, dan meraih kaki Sunan. Dua anak laki-laki dan perempuan yang lebih muda lainnya mengikuti di belakang, mengamati Sunan dengan penuh rasa ingin tahu. Dewasa. Para pelayan yang menyusul mereka semuanya membungkuk dengan hormat. Sunan melambaikan tangannya, sedikit berjongkok, dan tersenyum sambil menepuk kepala Ebet. Di mana ayahmu? Ayah ada di ruang dewan, jawab Ebet dengan tegas. Sunan tersenyum tipis dan memandang kedua anak itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berada di belakangnya. Kalian pasti Wes dan Adela. Wes adalah putra kedua Ki, dan Adela adalah putri pertamanya. Bagaimana kau tahu nama kami? Tanya Wes, sambil memiringkan kepalanya dengan bingung. Adela masih muda dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengisap jarinya dan menatap Sunan dengan mata besarnya yang gelap. Karena aku pamanmu. Apa itu paman? Sunan terkekeh, tanpa menjawab. Dia menepuk kepala si kecil dan berbalik ke arah para pelayan. Jagalah mereka dengan baik. Setelah memberi perintah, Sunan berbalik dan pergi.
Setelah ia pergi, Ebert memalingkan muka dengan penuh kerinduan, lalu berbalik dan menepuk kepala adik laki-lakinya. Kamu bodoh. Paman adalah adik laki-laki ayah. Semua orang bilang paman adalah orang yang sangat cakap. Wes tampaknya mengerti, tetapi setelah beberapa saat perhatiannya tertuju pada kupu-kupu yang terbang lewat, dan dia berlari mengejarnya. Setibanya di ruang dewan, Qi sedang berdiskusi dengan para menteri. Dari Blackrock City hingga Kadipaten Bintang saat ini, pasukan Qi telah berkembang pesat. Ada juga banyak wajah asing dari Jiangsu Selatan. Selusin atau lebih orang yang duduk di ruang dewan saat ini semuanya adalah bangsawan berpangkat tinggi dari kadipaten tersebut. Namun, Sunan hanya mengenal segelintir orang, termasuk Brett, Jordan, dan Starley. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, Brett dan teman-temannya tampak jauh lebih tua dan lusuh, dengan lebih banyak uban di rambut mereka. Bahkan kekuatan seorang ksatria hebat pun tak mampu menahan erosi waktu. Untungnya, gaya hidup mewah yang mereka jalani dalam jangka panjang membuat mereka tetap terlihat sehat dan energi. Duduk di antara sekelompok menteri berusia 40-an dan 50-an, Qi tampak cukup muda. Lagi pula, dia baru berusia 30 tahun ini, yang merupakan masa puncak kehidupan laki-lakinya. Dengan kekuatan legendarisnya, dia jauh dari kata tua. Tuan Sunan. Begitu melihat Sunan masuk, semua orang berdiri dan membungkuk. Qi tersenyum dan melambaikan tangan kepada semua orang. Cukup untuk hari ini. Kita akan membicarakan hal lain besok. Kamu bisa pulang sekarang. Brett dan yang lainnya langsung setuju dan dengan bijaksana mundur. Aula itu dengan cepat menjadi kosong, hanya menyisakan Qi dan Sunan. Setelah pelayan membawakan teh merah, meletakkannya di meja kopi, dan pergi, Qi tersenyum dan berkata, "Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali aku bertemu denganmu. Apakah kamu sibuk dengan pangkalan baru akhir-akhir ini?" Sunan telah menyebutkan rencana relokasi pangkalan kepada Qi. Meskipun agak disayangkan, Qi menghormati keputusan Sunan. Selain itu, pangkalan satu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Pangkalan ini akan terus berfungsi sebagai stasiun transit. Selama tempat ini masih ada, semua orang di Flash City akan merasa sedikit lebih aman. Hampir selesai. Sunan mengambil teh hitam itu, menyesapnya, lalu meletakkannya dan mengganti topik pembicaraan. Aku membaca lembaran resmi. Kekaisaran Canjin tampaknya cukup gelisah akhir-akhir ini. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di dunia bawah tanah, Sunan tidak pernah mengabaikan situasi di dunia permukaan. Setiap bulan, Kadipaten Bintang menyusun informasi penting terbaru ke dalam sebuah lembaran berita resmi, yang dikirimkan kepada para bangsawan untuk dibaca dan juga disampaikan ke ruang kerja Sunan. Menurut lembaran resmi pemerintah, Kekaisaran Canjin telah melakukan latihan militer di kota-kota perbatasan yang berdekatan dengan Kepangeranan Fansing selama 2 bulan terakhir. Para penasihat kerajaan menduga bahwa Kekaisaran Canjin mungkin menggunakan ini sebagai kedok untuk beberapa pergerakan militer. Keberadaan kadipaten itu telah mengancam kekuasaan Kekaisaran Canjin di wilayah Tenggara. Tidak mengherankan jika Yang Mulia Kaisar mengambil tindakan terhadap kadipaten itu, kata Qi dengan tenang. Jika penguasa dari negara lain mengetahui bahwa negara mereka menjadi sasaran Kekaisaran Canjin, mereka pasti akan merasa sangat terganggu, bahkan mungkin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Koko berbeda. Karena Kerajaan Bintang memiliki wilayah Jiangsu Selatan. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Qi tahu betapa kuatnya aliansi bintang yang didirikan Sunan di dunia bawah. Sejujurnya, kekuatan perang aliansi bintang bahkan jauh lebih kuat daripada Kerajaan Bintang. Dengan sekutu yang begitu dapat diandalkan di sisinya, Qi tentu tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, ini juga merupakan alasan utama mengapa Kekaisaran Canjin mengincar Kadipaten Langit Berbintang. Dengan Sunan sebagai pemimpin, Kerajaan Bintang bagaikan seekor singa muda dengan potensi besar. Kecuali jika Kekaisaran Canjin itu bodoh, mustahil bagi mereka untuk hanya berdiri dan menyaksikan Kadipaten Fansing tumbuh semakin kuat dan suatu hari nanti bersaing dengan mereka untuk hegemoni di wilayah Tenggara. Sebenarnya, Qi tahu betul bahwa jika bukan karena kepedulian terhadap Sunan, Kekaisaran Canjin mungkin sudah mengirim pasukan untuk menyerang Kadipaten Fansing. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Sunan. Meskipun aku belum sepenuhnya siap, aku akan menemani Kekaisaran Canjin jika mereka ingin memulai perang. Aku tak percaya, kata sambil tersenyum, nadanya penuh percaya diri. Satu-satunya masalah adalah penyihir dari keluarga kerajaan Azure Gold itu, kurasa namanya tongkat kerajaan, kan? Apakah dia tergabung dalam organisasi sihir yang sama denganmu? Sunan mengangguk tenang. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Jika tongkat kerajaan itu benar-benar bermaksud mendukung Kekaisaran Emas Biru dalam berperang, maka tidak perlu dikatakan lagi. Mari kita langsung berhadapan di medan perang. Meskipun mereka berdua berada di dalam sebuah pondok di hutan, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, kita telah memasuki bulan turunnya embun beku. Salju pertama akhirnya turun. Bumi tertutup oleh kepingan salju putih bersih, dan angin dingin menderu kencang. Longlin tetap hangat dan seperti musim semi, dengan iklim yang menyenangkan. Lantai 13 Menara Sisa Naga, Ruang Kultivasi 03. Meskipun disebut ruang pengasuhan, ruangan ini sebenarnya menggunakan teknologi pelipatan ruang dan memiliki luas sebenarnya sekitar 1 km persegi.
Ini adalah salah satu dari hanya 3 ruang pengasuhan besar di Menara Tulang Naga. Seluruh ruang kultivasi berubah menjadi lingkungan gua yang gelap. Saat ini Sunan sedang tergantung di samping stalaktit terbalik, mengamati anak antelop naga yang berlari riang di dalam gua besar di bawahnya. Setelah memutuskan untuk mendirikan Longling Ranch, Sunan segera memulai pelaksanaannya. Namun, mendirikan peternakan bukan hanya soal menangkap sekawanan antelop. Antelop dewasa sudah mengembangkan temperamennya dan sangat sulit dijinakkan, sehingga wilayah Jiangsu Selatan berencana untuk mulai melatih mereka sejak masih berupa antelop muda. Dia langsung menangkap sekelompok anak antelop yang baru berumur beberapa hari dari alam liar, menempatkannya di ruang penangkaran untuk membesarkan dan menjinakkannya secara pribadi, dan berencana untuk melepaskannya ke padang rumput di luar setelah mereka dewasa. Setelah beberapa bulan, hasilnya cukup memuaskan. Antelop muda, yang telah diberi makan oleh para peserta pelatihan, masih agak liar dan sulit dijinakkan, tetapi tidak lagi begitu menolak didekati dan disentuh oleh manusia. Seekor antelop dewasa tidak mungkin mencapai hal ini hanya dalam beberapa bulan. Setelah 2 atau 3 tahun pelatihan, sifat liar mereka seharusnya hampir hilang, dan kemudian mereka dapat dilepas ke padang rumput di luar. Sunan meninggalkan ruang inkubasi dan diteleportasi ke bengkel. Setelah periode kultivasi ini, kekuatan mentalnya telah memenuhi standar untuk menggabungkan inti rune sihir tingkat 4. Fisiknya sudah diperkuat hingga 55 poin dengan mengonsumsi buah darah naga, yang juga memenuhi standar. Segera setelah itu, Sunan mensintesis inti rune sihir tingkat 4 dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Seperti yang diharapkan, inti rune sihir level 4 yang telah ditingkatkan menunjukkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Dengan segenap kekuatannya, badai duri logam yang terbentuk dari inti rune magis menghancurkan golem adamantit hingga berkeping-keping dalam waktu kurang dari setengah menit. Perlu diingat bahwa ini adalah golem adamantin yang telah ditingkatkan, golem legendaris cincin ketiga yang asli, bukan golem adamantin asli yang kita temui di pintu masuk laboratorium Avignon. Jika itu adalah boneka legendaris dari cincin kedua, kemungkinan besar akan terbunuh dalam satu gerakan. Dari segi kekuatan pertahanan, jika dikonversi ke peringkat pertahanan, nilainya kira-kira antara 6.500 dan 7.000, kurang lebih setara dengan pertahanan gabungan dari 6 atau 7 cincin perlindungan ekstrim. Dengan pertahanan yang begitu tinggi, bahkan seorang penyihir formal pun harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk menembusnya. Di bawah level seorang penyihir formal, kecuali jika energi mentalnya benar-benar habis, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menembus pertahanannya. Sementara itu, konsumsi energi mental yang paling dikhawatirkan Sunan hampir tidak meningkat. Dengan kekuatan mental saya saat ini, saya bisa mempertahankan ini selama sekitar 4 menit. Dalam pertempuran intensitas tinggi, bertahan selama 3 menit seharusnya bukan masalah. Perlu disebutkan bahwa Sunan juga telah meneliti dan mengembangkan 2 logam alternatif terakhir yang dibutuhkan untuk memurnikan inti rune magis. Dengan kata lain, dia pada dasarnya telah mencapai kebebasan di inti rune magis. Dia bisa memproduksi inti rune sihir secara massal kapanpun dia mau. Yang saat ini membatasinya, selain biaya, sebenarnya adalah kondisi mental dan fisiknya sendiri. Persyaratan fusi untuk inti rune sihir level 5 adalah 58,65 spirit dan 71,24 constitution. Adapun inti rune sihir level 6, Sunan mungkin tidak akan bisa menggabungkannya sebelum naik ke level penyihir. Meskipun demikian, ini adalah kabar baik untuk wilayah selatan Jiangsu. Inti rune ajaib bukan hanya salah satu kartu andalannya saat ini, tetapi juga kunci untuk kemajuannya di masa depan menjadi seorang penyihir. Inilah mengapa dia bersikeras meneliti logam alternatif, meskipun dia tahu ada batas atas untuk tingkat sintesis inti rune magis. Setelah menghabiskan setengah hari di bengkel dan menghasilkan sejumlah konstruksi bertatakan sihir, Sunan kembali ke ruang kerjanya. Tidak lama setelah saya duduk, Carolina datang menghampiri. Pemilik. Carolina memberi hormat dengan anggun. Sejak menuruti perintah Sunan, bangsawan berwajah singa ini telah mengonsumsi banyak buah darah naga dan berbagai ramuan penambah kekuatan. Kini kekuatannya telah menembus level legendaris cincin kedua, membuatnya tidak lebih lemah dari penguasa kota Yuhu sebelumnya, Yusula. Ada apa? Tanya Sunan tanpa mendongak, matanya tertuju pada buku di tangannya. Carolina berkata dengan hormat, Tuan, lokasi untuk membangun lorong spasial telah dipilih. Sunan akhirnya mengangkat kepalanya, berpikir sejenak, lalu bangkit meninggalkan ruang belajar. Memimpin jalan. Baik, Tuan. Terinspirasi oleh susunan teleportasi Longlin, Sunan juga berencana untuk membangun jalur spasial antara 3 negara kota Yuhu, Matu, dan Aosen untuk menghubungkan mereka dan menghindari perjalanan ratusan kilometer setiap kali mereka bepergian. Alasan dia tidak membangun perangkat teleportasi adalah karena dia tidak memiliki teknologi perangkat teleportasi yang sesuai. Selain itu, teknologi teleportasi selalu menjadi bidang yang hanya dapat diakses oleh para penyihir. Bahkan jika seorang murid penyihir memiliki keterampilan yang diperlukan, dia tidak akan mampu memasang susunan teleportasi sendiri. Jadi Sunan Pridumal sebuah trik cerdas. Mirip dengan koneksi antara Pangkalan 1 dan Pangkalan 2, sebuah jalur spasial yang menghubungkan Longlin akan dibangun di masing-masing dari 3 negara kota, dengan Longlin berfungsi sebagai titik transit untuk menghubungkan ketiga negara kota tersebut. Dengan cara ini, meskipun teleportasi waktu nyata tidak mungkin dilakukan, setidaknya hal ini mencapai efek setengah dari susunan teleportasi, yang secara signifikan memperpendek jarak.
Setelah beberapa kali bola balik, Sunan dengan cepat membangun jalur spasial di masing-masing dari 3 negara kota tersebut. Lorong ini terhubung ke ruang terbuka terpisah di distrik 3 Longlin, yang hanya digunakan sebagai titik transit dan tidak memungkinkan akses ke area lain di Longlin. Dengan ketiga saluran spasial ini, kita tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh bola balik. Setelah menguji golem batu dan memastikan bahwa ketiga lorong spasial berfungsi dengan baik, Sunan mengangguk puas. Dunia bawah tanah sangat luas dan jarang penduduknya, dengan jumlah negara kota yang jauh lebih sedikit daripada dunia permukaan, dan setiap negara kota terletak sangat berjauhan. Medan yang kompleks juga membatasi penggunaan kendaraan seperti kereta kuda, dan sebagian besar waktu orang hanya bisa bepergian dengan berjalan kaki atau menunggangi hewan. Inilah mengapa jarang ada kekuatan tingkat nasional di dunia kriminal. Selain keberagaman ras di dunia bawah tanah, kurangnya sistem transportasi dan komunikasi yang efisien membatasi efisiensi transmisi informasi dan pertukaran material antar negara kota, sehingga menyulitkan mereka untuk membentuk kesatuan yang utuh. Sekarang setelah Covenant memiliki saluran spasial, jarak bukan lagi masalah. Selain menyelesaikan masalah perjalanan jarak jauh, ketiga saluran spasial ini juga dapat memberikan dukungan tepat waktu selama masa perang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok kecil golem dapat melakukan perjalanan dari satu negara kota ke negara kota lainnya melalui portal spasial. Mereka bahkan bisa melangkah lebih jauh dan langsung mengerahkan legiun golem bergerak di titik-titik transit. Begitu sebuah negara kota terlibat perang, portal spasial dapat segera dibuka untuk memberikan dukungan, dengan waktu yang lebih singkat. Betapapun detail atau telitinya perencanaan musuh, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pasukan lain akan muncul di negara kota tersebut. Lagi pula, tidak mungkin ada murid penyihir di benua berbintang saat ini yang akan membangun susunan teleportasi. Selain Sunan, yang mengendalikan Longlin, tidak ada kekuatan lain yang dapat memberikan dukungan secepat ini. Carolina secara alami pun dapat memahami prinsip-prinsip ini. Sejak Sunan mengusulkan ide pembangunan jalur antariksa, dia menyadari betapa besar manfaat yang akan diperoleh aliansi bintang. Dengan adanya jalur spasial ini, tantangan terbesar bagi Star Alliance untuk memperluas wilayahnya telah teratasi. Melihat sosok Sunan yang menjauh, secerca kekaguman terlintas di mata Carolina. Di seluruh Star Alliance, posisinya bisa dibilang salah satu yang paling dekat dengan Sunan. Meskipun begitu, dia masih belum benar-benar memahami Sunan. Semakin ia mengenal Sunan, semakin ia menyadari betapa sulitnya memahami sosoknya. Ia mampu melakukan banyak hal luar biasa yang membuat orang-orang tercengang. Jika sebelumnya ia pernah merasakan sedikit rasa kesal dan frustrasi karena berada di bawah kekuasaan orang lain, emosi tersebut telah lama lenyap, hanya menyisakan rasa lega yang mendalam. Mengikuti jejak pria ini, dia mungkin akan menyaksikan hari ketika Covenant menaklukkan seluruh dunia bawah. Bab 160. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti guntur yang teredam, bergema jauh dan luas di dalam gua raksasa itu, menyebabkan stalaktit di langit-langit gua bergetar tanpa henti. Di antara suara-suara itu terdengar teriakan pembunuhan dan jeritan kesengsaraan. Nyol, kobold, dan lizardman yang mengenakan baju zirah lengkap berdiri di tembok kota, mata mereka merah padam saat mereka mati-matian melawan serangan golem batu. Bahkan ketika rekan-rekan mereka terus tewas di bawah kepalan tangan raksasa golem batu, makhluk-makhluk yang biasanya pengecut ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bertindak seolah-olah mereka telah mengamuk. Di belakang mereka melayang sekelompok iblis bermata. Mereka tampak seperti bola mata raksasa, dengan mulut menganga penuh gigi tajam di tengah tubuh mereka. Tentakel panjang tumbuh di sekitar bola-bola tersebut, dengan bola mata kecil yang memancarkan cahaya ungu yang menyeramkan di ujungnya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa para budak itu juga memiliki cahaya ungu aneh di dalam mata mereka. Mendesis. Serangkaian sinar abu-abu kabur menembus medan perang. Ilusi iblis mata tidak efektif melawan boneka-boneka itu, jadi satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan sinar. Satu demi satu, boneka-boneka itu hancur berkeping-keping oleh sinar-sinar tersebut. Para budak dan boneka yang bertempur di garis depan hanyalah sumber daya yang dapat dikorbankan baik untuk pihak bertahan maupun penyerang. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak menyisakan korban jiwa dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam pertempuran. Perang mencapai puncaknya sejak saat pecah. Sherman dan Cory, yang mengamati dari kejauhan, sama-sama memasang ekspresi muram. Ini adalah pengalaman pertama mereka menghadapi pertempuran pengepungan di dunia bawah tanah. Sebelum perang, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah benar-benar berada di medan perang, saya sangat terkejut oleh pemandangan tragis di depan mata saya. Dalam perang di mana bahkan para ksatria hanyalah umpan meriam, kekuatan seorang murid penyihir tingkat 2 sama sekali tidak berarti. Kesalahan kecil dapat berujung pada kematian. Kebanggaan dan rasa puas diri yang dirasakan keduanya sebelumnya karena kenaikan pangkat menjadi murid penyihir tingkat 2 lenyap bersama teriakan pertempuran yang memekakkan telinga. Para ksatria yang berdiri di belakang mereka secara naluriah menggenggam gagang pedang mereka, ekspresi mereka menunjukkan ketegangan. Lagi pula, ini adalah kali pertama mereka berpartisipasi dalam perang sungguhan. Dibandingkan dengan perang yang sedang berlangsung, bentrokan kecil yang ditemui selama eksplorasi hanyalah bentrokan-bentrokan kecil. Namun, setelah menyentuh baju zirah bertuliskan sihir yang tergantung di dada mereka, ketegangan mereka berkurang secara signifikan. Ledakan.
Tiba-tiba terdengar raungan keras dari kejauhan, disertai dengan kepulan debu yang membumbung ke langit. Namun, tembok kota yang rapuh itu akhirnya menyerah pada serangan golem dan runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Jalan menuju kota mata raksasa kini tidak terhalang. Setelah melihat ini, Red Widow, sebagai komandan, segera memerintahkan serangan umum. Gemuruh. Dipimpin oleh golem batu berpangkat tinggi dan laba-laba bermata ganda elit, pasukan golem legendaris menyerbu maju, bergabung dengan medan perang dengan kekuatan yang luar biasa. Tak mau kalah, para pengawal ksatria pun ikut bergabung. Saat Kapten Sen meneriakkan, aktivasi konstruksi, semua orang serentak menggenggam konstruksi bermotif sihir di dada mereka dan menyalurkan aura pertempuran mereka. Sesaat kemudian, pola hitam aneh tiba-tiba muncul di kulit semua orang yang terbuka. Gelombang tak terlihat menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju zirah tak terlihat. Dalam sekejap, moral seluruh pasukan pengawal ksatria melonjak. Mengenakan biaya, Sen mengayunkan pedangnya dengan tajam ke depan dan, menunggangi macan tutul batu hitamnya, memimpin serangan. Sekelompok ksatria bercorak iblis di sekelilingnya berteriak dan mengikuti. 500 ksatria bermotif sihir menyerbu kota mata raksasa seperti arus hitam yang tak terbendung. Sherman dan Cory saling bertukar pandang, mengaktifkan konstruksi rune magis mereka, lalu mengaktifkan cincin pelindung mereka untuk melancarkan mantra perisai pada diri mereka sendiri sebelum menunggangi macan tutul batu hitam mereka ke medan pertempuran. Angin kencang menyapu asap dan debu, memperlihatkan bagian dalam bangunan. Setelah tembok kota runtuh, para iblis mata yang awalnya berada di belakang terus mundur, sementara lebih banyak budak menyerbu maju seperti gelombang pasang, mencoba menghentikan para penyerang. Namun, pasukan umpan meriam ini tidak banyak berguna dalam menghentikan serangan para ksatria iblis. Satu demi satu, manusia berkepala anjing dan manusia kadal tumbang oleh senjata yang telah dirasuki setan. Pengawal ksatria itu bagaikan pedang tajam, merobek formasi para pembela hingga berkeping-keping. Berdengung. Seberkas cahaya melesat dari kejauhan, mengenai Sen, tetapi terhalang oleh medan kekuatan tak terlihat dari konstruksi rune magis yang berjarak kurang dari 1 cm dari tubuhnya. Sen sedikit terhuyung, melihat ke arah datangnya sinar itu, melihat itu adalah iblis mata, mendengus dingin, berbalik dan menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, Sherman dan Cory juga menemukan iblis mata yang bersembunyi di belakang mereka dan menyerbu ke arah mereka. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Para budak ini begitu tak kenal takut hanya karena mereka dikendalikan oleh iblis mata. Begitu iblis mata terbunuh, para budak akan pingsan secara alami setelah sadar kembali. Setelah memperpendek jarak, keduanya secara bersamaan mengangkat tangan dan melemparkan permata rune. Batu permata itu memancar menjadi cahaya merah menyilaukan di udara, dan dengan suara mendesing, ia berubah menjadi gelombang api yang berkobar dan menerjang maju seperti gelombang pasang, membuka jalan lebar menembus barisan musuh yang padat. Sherman dan Cory tidak berhenti, mereka dengan cepat bergegas menuju iblis mata di sepanjang lorong. Mereka melantunkan mantra dengan cepat dan menembakkan beberapa rudal sihir. Cih! Rudal sihir itu menembus tubuh bulat kedua iblis yang mempesona itu, dan langsung membunuh mereka. Melihat hal ini, iblis mata lainnya panik, dan tentakel serta bola mata yang mengelilingi mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyeramkan. Serangkaian fluktuasi tak terlihat dan menyeramkan seketika menyelimuti Sherman dan Cory. Namun, keduanya tetap tidak terpengaruh. Sebelum serangan itu, mereka dan seluruh pengawal ksatria meminum ramuan penenang, yang memberi mereka daya tahan sangat tinggi terhadap ilusi dan mantra. Kecuali jika sang ibu sarang turun tangan secara pribadi, kemampuan pengendalian iblis mata tidak akan berpengaruh pada mereka. Mendesis. Dengan bantuan permata rune dan sihir, Sherman dan Cory, hanya mereka berdua, mengalahkan ratusan beholder, membuat mereka tidak mampu mengangkat kepala. Sebaliknya, pancaran cahaya dari iblis mata tidak mampu menembus 4 lapisan pertahanan yang terdiri dari baju zirah rune magis, cincin pelindung, mantra perisai, dan lapisan pelindung partikel energi. Dalam sekejap, puluhan mayat iblis mata muncul di tanah. Pada saat yang sama, dengan 2 murid penyihir, seorang penjaga ksatria, dan sejumlah golem legendaris yang bergabung dalam pertempuran, keseimbangan kekuatan secara bertahap bergeser mendukung pihak penyerang. Pertahanan kota mata raksasa runtuh, dengan cepat mendorong mundur pasukan ke pusat kota. Mencicit. Teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari belakang musuh. Dalam sekejap, Sherman dan Cory merasakan pusing. Namun tak lama kemudian, teriakan keras tiba-tiba terdengar, mengejutkan mereka berdua hingga terbangun. Sherman langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap waspada ke kejauhan. Di tengah-tengah kerumunan beholder yang padat, melayanglah seekor beholder istimewa yang berukuran relatif kecil, tetapi memiliki ratusan tentakel yang menempel pada tubuhnya yang berbentuk bola, jauh melebihi jumlah beholder biasa. Tentakelnya terhubung ke mata yang juga berwarna ungu kehitaman yang aneh. Saat matanya bertemu dengan bola mata itu, Sherman merasa sedikit pusing dan segera memalingkan muka. Ilusi. Itulah mata sang induk sarang. Sherman dan Cory dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan jantung mereka berdebar kencang. Di samping mata sang induk sarang terdapat 4 mutan iblis mata, masing-masing tampak lebih besar dari yang sebelumnya. Selain mata mereka, tentakel mereka ditutupi dengan cakar dan gigi tajam, yang merobek udara dengan suara tajam dan menusuk saat diayunkan. Selain itu,
mutan-mutan mempesona ini juga menunggangi serangga raksasa yang ganas. Itu adalah mata sang pemandu, kata Cory dengan suara berat. Sherman mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia juga pernah melihat deskripsi tentang mata sang pemandu di dalam buku-buku, dan itu persis sama dengan mutan iblis mata yang ada di depannya. Mata sang pemandu biasanya muncul dalam kelompok makhluk mempesona yang dikuasai oleh mata ibu sarang atau mata panglima perang, dan merupakan varian mempesona yang sangat umum. Sinar yang mereka tembakan dari mata mereka tidak lebih kuat daripada sinar iblis penyihir biasa, tetapi kemampuan bertarung jarak dekat mereka jauh melampaui iblis penyihir biasa. Mereka mahir menunggangi serangga raksasa jauh ke wilayah musuh untuk menimbulkan kekacauan. Ini adalah salah satu dari sedikit beholder tipe jarak dekat. Pada saat itu, keempat mata penuntun itu dengan panik melambaikan tentakel mereka yang dipenuhi cakar dan gigi, mencoba menghentikan seberkas cahaya berdarah agar tidak mendekat. Cahaya merah darah itu tak lain adalah si janda merah. Lapisan kabut darah yang tebal telah muncul di sekitar vampir wanita cantik itu, memberinya aura yang menyeramkan dan mengerikan. Setiap kali dia mengangkat tangannya, kabut darah akan berkumpul di depan telapak tangannya, membentuk tombak merah darah yang akan melesat di udara dan menuju ke mata sarang induk. Mata pemandu berkepala 4 itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan serangannya. Mencicit. Merasakan ancaman itu, induk sarang berteriak dengan keras. Saat suara itu menyebar, serangan dari para beholder di sekitarnya semakin intensif, terus-menerus menembakkan pancaran cahaya abu-abu yang mengenai kabut darah di tubuh janda merah. Kabut darah itu meredup dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Makhluk menyebalkan. Si janda merah mendengus dingin. Dia tiba-tiba berhenti, tangan kanannya terentang, dan matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya merah terang. Dalam sekejap, puluhan iblis mempesona yang mengelilinginya menjerit, dan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya merembes dari tubuh mereka, berputar menuju telapak tangan janda merah membentuk bola darah. Para iblis bermata yang darahnya telah dikuras itu tergeletak seperti mayat yang mengerut di tanah. Segera setelah itu, bola darah di tangan janda merah dengan cepat berubah menjadi tombak merah tua, yang dilemparkannya seperti kilat, menembus kehampaan dan langsung mengenai mata pemandu, menancapkannya dengan kuat ke tanah. Mata pengemudi itu berkedut beberapa kali seolah-olah dia tersengat listrik, lalu dia terdiam. Setelah melakukan semua ini, wajah Red Widow menjadi beberapa tingkat lebih pucat, yang jelas menunjukkan bahwa perpindahan itu telah membebani dirinya. Memanfaatkan kesempatan itu, iblis-iblis mempesona di sekitarnya mencoba menyerang janda merah. Tiba-tiba, raungan keras terdengar, dan sesosok tubuh yang tampak mengerikan jatuh ke dalam gerombolan iblis mempesona, lalu meledak, seketika mencabik-cabik puluhan iblis mempesona hingga berkeping-keping. Hancurkan gelombang suara. Ledakan. Sebuah golem emas menerobos masuk ke gerombolan iblis mata, seketika melepaskan pertumpahan darah. Kemanapun ia lewat, iblis mata hancur menjadi awan kabut darah, dan dalam sekejap mata, ia mendekati hingga jarak 10 meter dari mata ibu sarang. Mata berkepala 3 sang pemandu mencoba menghentikannya, tetapi golem adamantit itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada akhirnya, bahkan sang induk sarang pun hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Melihat ini, si janda merah tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah karena takjub. Masing-masing mata bimbingan itu memiliki kekuatan legendaris dan dikelilingi oleh ratusan penjaga iblis mata. Dia berjuang untuk membunuh satu mata bimbingan, tetapi golem adamantin dengan mudah menembus pertahanan dan membunuh mata ibu dan ketiga mata bimbingan seolah-olah sedang memotong sayuran dan semangka. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Inilah kekuatan boneka tingkat legendaris dari cincin ketiga. Si janda merah takjub, dan kekagumannya pada Sunan, yang mampu menciptakan boneka sekuat itu, semakin bertambah. Dengan kematian sang ibu sarang dan sang pemandu mata, para iblis mata dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan, berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Sayangnya, seluruh kota mata raksasa sudah dikelilingi oleh boneka-boneka. Dengan boneka-boneka yang menghalangi jalan mereka dari luar dan murid-murid penyihir serta ksatria iblis yang memburu mereka dari dalam, nasib para iblis yang mempesona ini sudah ditentukan. Lebih dari 1 jam kemudian, teriakan pertempuran di dalam kota mata raksasa perlahan mereda. Para iblis mata hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan para penyintas ditangkap oleh ksatria iblis dan dipenjara. Mereka kemudian dikawal kembali ke kota Darklake oleh Golem, di mana mereka akan digunakan sebagai bahan percobaan untuk pangkalan di masa depan. Para budak yang selamat dipenjara dan dijadikan buruh untuk memperbaiki kota mata raksasa dan tambang. Setelah dengan cepat mengatur semuanya, dan meninggalkan pengawal ksatria untuk mengawasi para tahanan, janda merah, Sherman, dan Cory bergegas ke sarang induk sarang. Setelah memasuki sarang, ketiganya langsung menuju ke gudang. Ketika mereka membuka gudang dan melihat tumpukan batangan perak di dalamnya, mereka bertiga tersenyum. Orang-orang bermata besar ini cukup kaya, kata Sherman sambil tersenyum. Lagi pula, mereka mengendalikan tambang perak. Mata Cory melirik ke sekeliling, dan dia dengan cepat menemukan sebuah kotak di gudang yang berantakan itu. Saat dia membukanya, matanya berbinar. Mithril. Di dalam kotak itu terdapat sepotong mithril. Cory mengambilnya dan menimbangnya di tangannya, senyum merekah di wajahnya. Beratnya setidaknya 3 kilogram. Sherman dan Red Widow juga sangat senang. Sebelum menyerang kota mata raksasa, Sunan memberi perintah bahwa setelah merebut kota mata raksasa, mereka harus segera mencari mithril. Dengan potongan mithril ini, sang guru, Master pasti akan sangat puas.
Setelah menyimpan barang-barang di gudang, mereka bertiga mulai menjelajahi seluruh sarang. Sesaat kemudian, atas panggilan Sherman, mereka bertiga berkumpul kembali di sebuah gua yang luas. Sebuah patung ditempatkan tepat di tengah gua. Penampilan patung itu cukup aneh, tampak seperti sayap-sayap yang tak terhitung jumlahnya yang saling menempel, dengan ekor panjang yang menjulur dari tengah masa tersebut dan membentang di belakangnya. Makhluk jenis apakah ini? Sherman dan Cory sama-sama menatap Red Widow. Jika berbicara tentang makhluk-makhluk dari dunia bawah, pengetahuan Red Widow jauh melampaui mereka. Vampir perempuan itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, dan aku juga tidak mengenalinya. Mendengar itu, Cory mengerutkan kening dan melihat sekeliling gua dengan ekspresi bingung. Ngomong-ngomong, mengapa iblis mata menempatkan patung seperti itu di dalam gua, dan hanya satu patung di tempat yang begitu luas? Tatapan Sherman terhenti sejenak, lalu tiba-tiba sebuah inspirasi muncul, dan dia berkata dengan lantang. Mempersembahkan kurban. Melihat ekspresi terkejut dari Cory dan Red Widow, Sherman dengan cepat menjelaskan. Apakah menurutmu ini mungkin tempat pemujaan iblis mata? Dan patung ini adalah objek pemujaan setan mata. Cory dan Red Widow terkejut, tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, mungkin saja apa yang dikatakan Sherman itu benar. Gua kosong ini memang sangat mirip dengan ruang ibadah. Saya belum pernah mendengar tentang setan mata yang memiliki kepercayaan agama. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak tanpa hasil, Cory akhirnya berhenti khawatir dan berkata dengan suara berat, kembalikan patung ini dan berikan kepada guru. Sherman dan Red Widow sangatlah layak. Mereka memanggil golem untuk memindahkan patung itu, dan ketiganya kemudian meninggalkan sarang tersebut. Gua tempat tinggal iblis mata itu luas, tetapi kondisi sanitasinya jauh dari memuaskan. Setelah berada di dalam sebentar saja, mereka bertiga tak tahan lagi. Bersambung.